Halo Halo semuanya. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perusahaan Racak ID akan memaparkan rencana bisnis perusahaan kami. Saya Aksan sebagai direktur. Saya Raffi Aditya Rizaldi sebagai divisi pemasaran. Saya Cika Iprasari dari divisi pemasaran. Saya Olivia Maharani dari divisi keuangan. Saya Sarvina Ferdanita dari divisi keuangan. Baik, kami akan memaparkan rencana bisnis dari perusahaan kami, yaitu perusahaan Rakaf.id, Find the Loss. Rakaf.id merupakan salah satu produsen sekaligus distributor produk Keyfinder. Keyfinder adalah sebuah solusi bagi mayoritas orang yang sering lupa menaruh atau merasa kesulitan untuk menemukan barang-barang yang selalu mereka bawa. Produk Keyfinder diciptakan dengan mengimplementasikan teknologi yang ada. Produk yang disediakan memiliki beberapa variasi warna yang eye-catching, serta melayani sistem penjualan eceran ataupun grosir. Rakaf.id berdiri sebagai sebuah solusi bagi mayoritas orang yang sering lupa menaruh atau merasa kesulitan untuk menemukan barang-barang yang selalu mereka bawa. Solusi yang ada saat ini adalah melengkapi barang bawaan dengan gantungan kunci yang bisa berbunyi ketika ada siulan atau suara keras. Namun sepertinya solusi tersebut kurang efektif dikarenakan kita harus bersuara keras atau bersiul untuk membuatnya berbunyi. Hal tersebut bisa saja mengganggu ketenangan orang lain di sekitar dan mungkin suara yang kita keluarkan tidak terdeteksi dengan baik. Sehingga dengan adanya peluang tersebut, kami mencoba merancang gantungan kunci yang bisa dipanggil menggunakan smartphone. Kemudian ada visi misi dari perusahaan Rakaf, yaitu visinya menjadikan produk kami sebagai produk yang unggul dalam pasar dan dapat bersaing dengan kompetitor, serta menjadi solusi untuk mayoritas orang yang sering merasa kesulitan untuk menemukan barang-barang yang sering mereka bawa. Misinya yaitu memberikan kualitas produk yang terbaik dengan mengembangkan teknologi yang ada, memberikan pelayanan yang terbaik dan solusi yang bernilai positif kepada konsumen, kemudian selalu berinovasi dan terus berkembang, dan menjaga serta meningkatkan profesionalisme. Selanjutnya, deskripsi produk dari Keyfinder ini. Bentuk dari Keyfinder sendiri yaitu hampir sama dengan gantungan kunci pada umumnya, tetapi yang berbeda hanya pada fungsi penggunaan dari Keyfinder ini. Keyfinder ini dapat dipasang di barang-barang seperti dompet, kunci motor, kunci mobil, tas, dan barang-barang lainnya. Keyfinder memiliki ukuran yang cukup kecil sehingga mudah dan ringan untuk dibawa kemana-mana. Cara menggunakan Keyfinder ini yaitu pertama-tama kita harus mendownload aplikasi untuk menyambungkan Keyfinder dengan smartphone. Setelah aplikasi terinstall, selanjutnya menyalakan tombol Keyfinder terlebih dahulu, kemudian mengaktifkan Bluetooth yang ada pada perangkat smartphone untuk menghubungkannya dengan Keyfinder. Pertama, penetapan harga. Sebelum menetapkan harga untuk produk kami telah melihat dan membandingkan dengan harga pesaing. Maka dari itu, kami menawarkan produk Keyfinder Bluetooth dengan harga Rp93.000 per unitnya. Harga yang ditetapkan akan sesuai dengan kualitas pada produk Keyfinder Bluetooth. Kedua, pemberian merek produk. Untuk nama produk, kami memberi nama Keyfinder Bluetooth, sedangkan Rakaf.id adalah nama perusahaan kami, yaitu singkatan dari nama anggota perusahaan yang terdiri dari 5 orang, yaitu Rafli, Aksan, Cika, Olivia, dan juga Vina. Setiap orang pasti memiliki sifat dan latar belakang yang berbeda, begitu pula dengan kami berlima. Di sini kami berharap dapat menyatukan perbedaan sifat ataupun latar belakang yang kami miliki untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga, strategi distribusi. Strategi distribusi yang akan kami gunakan yaitu melalui media sosial seperti Instagram dan Twitter. Kami juga menggunakan marketplace pada aplikasi Shopee. Menurut kami, dengan menggunakan platform online, produk kami akan lebih cepat dikenal dan diketahui oleh banyak orang. Dengan begitu, produk dari produsen akan cepat. Lalu strategi harga. Strategi penetapan harga yang kami gunakan adalah competitive pricing, yaitu melihat harga yang dikenakan oleh pesaing yang dapat dijadikan acuan untuk menetapkan harga produk kami. Kami telah melihat produk yang sama dengan kualitas produk kami di mana rata-rata mereka menetapkan harga di atas Rp100.000. Tetapi kami menawarkan harga sedikit di bawah pesaing yaitu Rp93.000. Untuk jenis produk yang menggunakan teknologi seperti ini mungkin masih terjangkau. Maka dari itu, kami menetapkan harga yang tidak terlalu mahal agar bisa mendapatkan pangsa pasar yang besar dan menarik perhatian pelanggan. Nah, untuk periklanan sendiri, kami itu mengiklankan produk kami melalui media sosial seperti Twitter, Instagram,
ataupun TikTok. Terus untuk promosi penjualannya sendiri, pada 10 hari launching pertama, kami akan memberikan diskon 20%. Dan untuk pembelian di e-commerce, kami akan memberikan voucher gratis ongkir. Untuk target pasar, kami memilih dari segala umur. Tapi karena nggak bisa dipungkiri gitu, kalau sifat pelupa itu dari berbagai kalangan umur. Bahkan waktu kita masih kecil, kita suka nanya ke orang tua kita kan. Untuk produk Keyfinder Bluetooth, dapat digunakan untuk semua kalangan usia, mulai dari anak kecil, remaja, maupun orang dewasa. Karena sifat lupa adalah sifat yang dimiliki oleh semua manusia. Maka nggak heran apabila banyak sekali orang yang lupa saat menaruh barang-barang dimilikinya. Kami juga menyediakan variasi warna produk agar tidak monoton, sehingga akan membuat konsumen lebih tertarik saat melihat produk kami. Ada produk kami tuh warnanya hijau, putih, pink, atau merah muda, sama hitam. Persaingan. Pesaing atau kompetitor perusahaan kami, yaitu Racef ID, tentunya perusahaan yang memproduksi produk yang mirip atau sama dengan produk kami. Ancaman lain yang memungkinkan terjadi persaingan ketat yaitu perusahaan yang memiliki kualitas produk yang lebih unggul dibandingkan dengan produk kami. Posisi perusahaan kami bisa dibilang pemula, karena perusahaan kami masih tergolong perusahaan kecil dan masih minim pengalaman. Analisis SWOT. Point Strength. Alat dengan sistem pendeteksi frekuensi unggul radius hingga 10 meter. Yang kedua, efektif tanpa transmitter terpisah. Yang ketiga, desain produk minimalis. Yang keempat, tersedia layanan GPS untuk pendeteksi letak barang. Weakness. Sangat bergantung kepada smartphone. Opportunity. Melayani pemesanan melalui media online, melalui e-commerce maupun pemasaran via chat. Yang kedua, mengadakan promosi dalam berbagai platform marketplace yang menyediakan pembelanjaan gratis, ongkos kirim produk, serta potongan voucher belanja dengan minimal pembelian. Trade. Terdapat pesaing dari luar negeri dengan penjualan lebih lama dan merek lebih terkenal. Yang kedua, terdapat beberapa pesaing yang menjual barang hampir serupa. Kelebihan dibanding pesaing. Yang pertama, penggunaan produk kami tentunya lebih efektif dan memiliki keunggulan layanan yang lebih banyak. Contoh, pembanding yang kami ambil untuk Jamat yaitu dari produk pesaing dalam negeri Gulali. Yang kedua, keunggulan sistem yang ditawarkan alat ini dapat mendeteksi barang berukuran kecil dengan menggunakan sistem frekuensi dengan keberadaan barang dalam jangkauan sekitar 5 meter ke arah vertikal dan horizontal. Sementara alat yang kami rancang juga menggunakan sistem frekuensi dengan ketepatan penggunaan yang dapat mendeteksi keadaan barang dalam jangkauan sekitar 10 meter. Yang ketiga, alat yang kami rancang juga tidak memerlukan perangkat transmitter terpisah, melainkan dapat menggunakan layanan perangkat aplikasi yang dapat diunduh di smartphone. Kami juga merancang alat ini dengan desain yang minimalis dan ukuran yang kecil. Yang keempat, harga dari produk yang kami tawarkan juga sesuai dengan kegunaan dan kualitas yang dimiliki, serta lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan pesaing. Planning masa depan kami itu yang pertama menjadikan toko unggulan di marketplace yang digunakan sehingga memudahkan pelanggan untuk menemukan toko kami. Yang kedua itu membuka layanan pembelian yang dapat diakses online lebih luas dan menjadikan produk sebagai produk global. Yang ketiga itu ada mengembangkan inovasi terbaru dalam mengembangkan teknologi kepintaran buatan. Selanjutnya itu memberikan edukasi dan peluang inspirasi terhadap masyarakat mengenai kemajuan teknologi kepintaran buatan. Dan terakhir itu memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengatasi permasalahan sehari-hari menggunakan teknologi. Promosi melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok yang sedang marak digunakan ini merupakan strategi pemasaran yang tepat, di mana masyarakat terutama kaum milenial banyak menggunakan media ini untuk mengakses berbagai hiburan, mulai dari beragam hiburan, informasi menarik, hingga kini berbagai online shop. Maka penerapan strategi komunikasi bisnis melalui media ini akan lebih mudah dijangkau, disertai dengan fitur yang dimiliki oleh media tersebut yang dapat menambah kemudahan dalam melakukan promosi dan pemberian informasi barang. Kami memilih menggunakan pemasaran produk menggunakan platform e-commerce Shopee dan Tokopedia yang merupakan dua e-commerce ternama di Indonesia. Dengan adanya e-commerce ini, maka dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat
dan memesan barang dan juga mencari barang yang dibutuhkan. Selain itu, masyarakat juga lebih percaya menggunakan platform e-commerce karena aman, terhindar dari penipuan, serta adanya garansi barang. Demikian pemaparan rencana bisnis dari perusahaan kami. Sekiranya Bapak dan Ibu berminat untuk berinvestasi pada perusahaan kami, agar ide bisnis kami dapat berjalan. Terima kasih.